Selamat datang di channel ini. Nah, di sini nanti pembahasan kita atau materi kita nanti pada rangkaian seri ya. Nah, nanti saya juga kemungkinan nanti membuat rangkaian paralel atau rangkaian campuran ya. Tapi untuk sementara yang kita bahas dulu di sini ada rangkaian seri ya. Dimana rangkaian seri ini nanti terdiri dari sumber tegangan VS ya. VS ini 9 volt ya, DC, sumber 9 volt DC. Kemudian nanti ada ampere meter ini ya, ampere meter. Kemudian ada R1 dan R2 yang kita hubungkan secara seri atau secara berurutan. Kemudian nanti di sini untuk R1 ini nilainya 2220 ohm. Kemudian untuk R2 ini nilainya 10 kilo. Nah, nanti sangat jauh ya di sini. Kemudian nanti ada pengukuran V1 ya, V1 atau VR1 dan VR2. Nah, nanti di sini nanti di hasil pengukuran nanti ada VS, volt sumber tegangan, ini nanti kita ukur. Kemudian VR1 nanti yang di sini VR1, kemudian VR2 nanti yang di sini yang bagian R2, kemudian berapa arus total atau arus yang digunakan pada rangkaian ini. Jadi ini ya, kita menggunakan ampere meter nanti. Jadi nanti kemungkinan nilainya nanti di sini sekitar mili ya, karena kecil ya. Untuk R1 ya, ini R1 nanti ini karena terlalu jauh dengan 10 kilo supaya nanti pengukurannya lebih kelihatan, jangan 220, nanti saya rubah mungkin 1 kilo saja ya, 1 kilo. Saya ganti dengan nilai 1K. Nah, supaya nanti nilai yang ada di VR1 dan VR2 nanti tidak terlalu jauh ya. Langsung ya, kita mulai perakitan dulu. Karena kita menggunakan dua resistor yaitu R1 nah 1 kilo, kemudian R2 nanti ini yang 10 kilo ya, kita hubungkan seri. Kemudian tegangan, nah tegangan sumbernya nanti kita menggunakan plus sama ground, plus sama ground di sini nanti sebesar berapa, 9 volt. Nah ini nanti tegangannya 9 volt. 9 volt ini sudah keluar tegangan dari di bagian power supply 9 volt. Udah ya. Langsung kita mulai. Kita lepas dulu yang di sini. Yang pertama berarti ini ya. Kita lihat gambar rangkaiannya. Ya, gambar rangkaiannya di sini nanti untuk sementara ini kita lewati dulu nanti. Jadi untuk bagian alat ukur nanti kita anggap tidak ada dulu. Nah, pada saat kita pengukuran, nanti kita baru kita hubungkan di sini. Baik yang ampere meter, voltmeter R1 maupun voltmeter R2 kita hilangkan. Jadi nanti plus ya, sumber plus nanti langsung terhubung ke R1 gitu ya. R1 langsung ke plus ya, plus di sini. Nah ini ya, terhubung ke R1 1 kilo ya, ini 1 kilo, jadi langsung ke sini ya. Nah kemudian dari R1 outputnya ya, outputnya ini ya, langsung saya hubungkan ke R2. Nah ini R2 nilainya 10 kilo. Nah, nanti langsung menuju ke ini
10 kilo ke R2 sini ke sini. Nah ini ya, ini kemudian outputan R2 yang ini ya, output R2 yang 10 kilo tadi saya hubungkan nanti ke minusnya atau ke groundnya intinya ya. Nah ini ya, nah, ini langsung menuju ke minus atau groundnya. Nah ini ya, saya hubungkan ke groundnya. Nah ini rangkaian sudah berhasil, jadi dari plus menuju ke R1 1K, kemudian outputnya masuk ke R2, kemudian outputan dari R2 nanti masuk ke ground dari sumber tegangan. Nah paham ya, jadi sudah sesuai rangkaiannya. Kemudian langkah selanjutnya bisa kita lakukan pengukuran untuk melihat nilai VS, VR1, VR2, kemudian nanti sampai ampere meter I nya, arusnya. Nah, untuk pengukuran, nah ini ya, kita menggunakan AVO digital. Nah dari sini ya, langsung AVO digital. Nanti ini menggunakan, ini kan posisi volt ya, karena kita melakukan pengukuran yang ini dulu ya, V1 dulu, VR1. Nah, karena nanti nilainya itu, atau ini ya, kita ukur ini dulu VS ya, VS atau tegangan sumber nanti sini, karena ini nanti outputnya itu kan aslinya kan 9. Coba kita ukur lagi di sini, karena ini nanti maksimal 9 volt, jadi nanti di bagian voltmeter digital nanti selektor kita atur ke posisi ini 20 ya, tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini 20, saya nyalakan ya. Nah ini ya, ini 20 ya, ini di sini nilainya 20, jadi di maksimal 20, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, 20. Langsung ya kita melakukan pengukuran nanti di sini ya. Ini coloknya, kita lihat di sumbernya. Ya. Ingat, positif negatifnya jangan sampai terbalik ya, jadi positif negatifnya jangan sampai terbalik. Kenapa? Kalau terbalik nanti nilainya menjadi minus. Nah ini untuk pengukuran nanti kita bisa ambil di bagian ini ada apa, ada seperti itu ya, apa, skrup. Nah nanti itu yang terhubung ya, langsung ya. Kita ukur, ini kena negatif, positifnya jangan sampai terbalik. Nah ini ya, kita tancapkan di bagian skrupnya karena itu yang terhubung, terkoneksi dengan bagian lain. Kita lihat nilainya. Nah ini 9,05, jadi VS 9,05 9,05. Ada ya, kita catat di sini 9,05 volt ya, satuannya volt ya. Kemudian VR1 berarti di R1 ya, di bagian VR1 ini ya, VR1 berarti nanti yang di sini di 1 kilo ya, berapa tegangannya. Ingat ya, positif negatifnya jangan terbalik. Berarti kalau posisi di sini, ini lihat ya, VR1 bagian yang ini nanti kena positif ya, positif atau colok merah. Kalau ini negatif berarti nanti kena colok hitam. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik nanti hasilnya minus, juga nanti berpengaruh ke alatnya, nanti bisa rusak istilahnya ya. Jadi jangan sampai terbalik intinya. Ini ya, berarti nanti yang ini yang input, nah ini ya, ke ini R1 ya, ini ya, ini lihat gini ya, jangan sampai terbalik,
Jangan sampai nanti posisinya gini, nanti hasilnya minus dan nanti bisa merusak ke alatnya ya. Nilainya berapa? Kita lihat di sini. Nah, itu berapa? 0,82 volt. Jadi VR1 itu nilainya 0,82 volt. Nah, saya catat di sini ya. VR1 0,82 volt. Selanjutnya V pada R2 yang di sini ya. Ingat, ini bagian plusnya, kemudian ini bagian negatifnya. Jangan sampai terbalik. Ini ya. Ini berarti yang bagian positif, ini bagian yang negatif. Ya. Positif, negatif. Kita lihat di sini. Ah, nilainya berapa? 8,23 volt. 8,23 volt. Ya, catat. 8,23 volt. Ada ya. Nah, ini nilai VR1 8,23. Kemudian ampernya, nah ini ampernya berapa? Nah, kita ukur. Ampere, ingat ya, karena volt ini posisi volt, sekarang ke posisi ampere. Posisi ampere di sini ya. Nah, yang kita pakai nanti selektornya. Nah, ini selektornya. Yang kita pakai nanti yang 20 mili. Ya. Jadi nanti kalau beda alat nanti kemungkinan juga pasti beda. Tapi yang di alat saya ini, yang voltmeter digital saya ini, saya gunakan yang 20 mili karena nilainya nanti kecil, hanya satuannya mili ya, kecil. Kita lihat rangkaiannya di sini, kita pahami. Ini berarti ampere bagian plusnya nanti terhubung ke positif, ampere bagian negatif, berarti colok negatif terhubung ke R1. Jadi posisinya di mana? Berarti di sini bagian positif ini ya ke bagian yang sini ini ya. Jadi nanti ini saya buka, saya lepas ini ya. Jadi ini nanti terhubung ke, karena ini jadi R ya, ke negatif, kemudian positif ampere meter nanti terhubung ke positif dari sumber tegangan. Ini ya. Lihat ini ya, ini positifnya ampere meter saya hubungkan ke sumber tegangan positif, kemudian bagian R1 ini ya saya hubungkan ke negatifnya ampere meter. Langsung aja di sini saya hubungkan, gini ya, ini ya. Jadi saya putus, kemudian saya hubungkan. Kita lihat nilainya berapa di sini. Nah, ini ampernya 0,83. Arus totalnya seluruhnya 0,83. Nah, langsung kita catat di sini ya. 0,83 ampere. Ya, jadi sudah ketahuan semuanya ya. Untuk rangkaian seri itu memang untuk V1 dan V2 ini kan penambahan. Penambahannya di sini, nanti R totalnya di sini. R totalnya nanti terhubung VR1 nanti dengan VR2. Nanti kalau kita total nanti itu hasilnya nanti VS-nya. Kita lihat ya. Ini dia. Ya. VR1 0, berapa? 82 tambah 8,23. Nah, ini kan hasilnya 9,05. Jadi pas nanti sesuai ya di sini 9,05. Jadi kalau kita lihat pengukuran ya VS ya, ini ya, VS itu adalah penambahan dari VR1 plus
VR2 jadi sama dengan berapa? VR1 0,82 tambah 8,23 sama dengan 9,05 volt. Ini sama ya, ini hasilnya ini sama dengan yang di sini, sesuai ya. Kemudian untuk mencari VR1 nanti secara teori sebenarnya sama enggak? Secara teori kan VR1 sama dengan I total ya, I dikali berapa? I kali ya, maaf ya, ini ada kesalahan untuk bagian atau penambahan, sebenarnya bukan kesalahan ya, ada koreksi nanti di bagian I atau ampernya atau I totalnya ya, harusnya ini kan 0,83 ampere. Ini sebenarnya satuannya itu mili ya. Kalau mili berarti 1/1000 ya. Kalau 1/1000 berarti kan sama dengan berapa? 0,083 dibagi 1000 gitu ya. 1000 sama dengan berapa? Nah, ini ya. Nilai 0,83 bagi 1000 0,0083 mili ampere ya, mili. Jadi sama dengan 0,008, nolnya 3 kali ya, 83 ya. Nah, ini nilainya 0,0083 ya. Nah, nanti perkaliannya, nah nanti di sini ya 0,83. Jadi nanti ini sebenarnya di sini ya 0,00083 dikali 1000. Karena 1 kilo ya, R nya kan 1 kilo, jadi 1000 di hasilnya. Nah, hasilnya nanti 0,83 volt ya, 0,00083 dikali 1000. Nah, 83 ya, 83 volt. Nah, nanti jadi ini VR1 0,83 ini sudah menghampiri ya, selisih 0,01. Nah, untuk VR2 nanti sama ya, sama perkaliannya. Mungkin langsung saya coba aja perkaliannya, nanti sama ya, berarti VR2 sama dengan I dikali R2. I langsung aja 0,0083 dikali R2. R2 kan 10 kilo tadi ya, 10 kilo berarti 10.000. 10.000 ya. Nah, berarti berapa nanti ini? Langsung aja kita kalikan di sini. 0,00083 dikali 10.000. Nah, berapa? Nah, 83. Ini 83 volt. Di sama ya di sini. Ini lihat VR2 nilainya 0,3 atau 0,23, sudah mendekati ya. Jadi secara teori 83 volt. Nah, jadi secara teori itu nanti VR1 0,83 kawan VR2 83 volt. Kemudian coba ini dilihat ya, dicek ya, mungkin kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi di komentarnya ya. Coba di sini
Ya, untuk mencari I nanti bisa kita lakukan ya nanti. Kita coba I ya. I atau arusnya ini nanti kita coba kita cari secara teori ya. Benar enggak di sini? I itu kan rumusnya V bagi R ya. V ini berarti kan VS ya. VS ini ya, total ya. VS dibagi R. Nah, R ini kan R total ya. R total itu berarti ini R1 ditambah R2 gitu ya. Karena seri berarti R1 ditambah R2. Seri ya. R1 tambah R2. Berarti sama dengan VS itu berapa nilainya? 9,05. Nah, R1 berapa? 1K ditambah 10K. Itu ya. Kita jabarkan 9,05 bagi 1K berarti 1000. 1000 ditambah 10.000. Sama dengan berapa di sini? 9,05 dibagi berapa? Dibagi ini 1000 tambah 10.000 berarti berapa? 11.000 ya. 11.000. Nah, coba. Bentar ya, saya hitung dulu untuk perhitungannya. 9,05 dibagi 11.000. Ya, kita lihat di sini ya. Nanti berapa? Sini ya. 9,05 VS-nya, kemudian R-nya, R total itu berarti R1 R2 1000 tambah 10.000 11.000 ya. Berarti kalau kita lakukan perhitungan 9,05 itu ya dibagi 11.000. Nah, ini ya, berapa hasilnya? Sama dengan nah ini 0,00082. Saya tulis di sini ya. 0,00082 ampere ya. Ini 0,082 ampere. Kita samakan. Kita sama dengan sini. Nah, ini kan secara apa? Alat ukur tadi ya. Kita menggunakan ampere meter. 0,0083. Nah, di sini secara perhitungan 0,0082. Jadi hampir sama atau hampir mendekati. Ya. Jadi untuk rangkaian di sini ya, rangkaian ini rangkaian seri, kita melakukan perhitungan atau perhitungan secara teori atau dengan langsung melakukan pengukuran dengan avometer ini sudah terbukti ya. Jadi ini secara secara penggunaan alat ukur secara praktek, kemudian secara teori ini sudah sesuai ya. Nah, itu ya. Jadi mungkin itu aja ya, video dari pembelajaran di sini. Nanti mungkin ada kesalahan atau koreksi nanti bisa bisa dicatat di bagian komentar. Nah, nanti selanjutnya saya akan buatkan untuk video pembelajaran untuk rangkaian paralel.